karena yang membedakan mungkin satu ya lokasinya karena kita berada di Seringkali, mungkin itu yang lebih membedakan dengan yang lain. Seringkali kan biasanya rentan itu karena wilayah tidak resmi dan sebagainya. Kemudian kita juga membuat sebuah taman baca buat anak-anak. Jadi tidak hanya menumbuhkan kreativitas anak, juga menumbuhkan minat baca buat anak. Itu yang membedakan dengan yang lain. Pernah tidak ada mungkin tentangan dari warga yang anaknya ternyata ayah lebih semisal jarang di rumah atau seperti itu? Kalau tentangan sih, alhamdulillah tidak ada. Kita komunikasi intens dengan tokoh masyarakat di sana dan tanggapannya bagus. Sebelum kita mulai sebuah kegiatan, itu kita coba untuk merangkul orang tua dari adik-adik terlebih dahulu. Kita samakan persepsi, kita ingin anak-anak yang ada di sini itu bisa lebih baik gitu dalam hal pelajaran maupun dalam hal kreativitas. Oke, karena komunikasi, karena sudah kok dengan orang tua, kita juga dorong agar orang tua itu ikut andil dalam proses belajar buat anak. Baik. Ini kan di sana belajar untuk mengembangkan kreativitas, ada kegiatan melukis dan mendongeng tadi ini cerita, dan sana juga diberikan bimbingan untuk pelajaran. Apakah itu membantu nggak sih ketika ini kemudian harus sekolah dan mengikuti pelajaran? Materi dari sanggar ini atau pelajaran yang diberikan di sana membantu nggak? Membantu. Seperti apa contohnya? Ya seperti kalau mau kesusahan bilangan kan udah diajarin dari sangat banget, saya nggak tahu. Dan pernah nggak atau gurunya di sekolah tahu nggak kalau ternyata di rumah ada bantuan belajar dari teman-teman dari para lingerator seperti itu? Tahu. Lalu tanggapannya seperti apa? Katanya hasil ikut biar menambah itu ilmu. Tanggapannya banyak temannya nggak? Banyak. Berapa banyak yang biasanya kalau ini datang di situ? Ya nggak semuanya kan. Kalau pas kita ngadakan eventnya lomba terutama atau outbound di luar itu ada 30 sampai 40 anak, 34 anak gitu yang ada di sana mainnya. Terus kita juga ada taman baca di Sidoarjo Mall itu juga sekitar situ. Jadi kalau kita ngumpul bisa sekitar 50 sampai 60 anak gitu. Seperti yang rutin? Yang rutin itu 10 sampai 15 untuk belajar bareng. Nah, cuman kalau kita bikin prakarya hari Minggu atau kita adakan outbound di luar bersama dengan komunitas BBM lain di Surabaya itu bisa sampai situ. Ya, memang kadang-kadang kegiatan seperti itu yang lebih menarik minat anak-anak. Iya. Lomba dan sebagainya itu menarik minat anak-anak. Ada sebuah taman bacaan tadi yang disebutkan. Untuk buku-bukunya didapatkan dari mana? Buku bantuan ya dari donatur. Dulu itu yang paling banyak dari Kompas, Kampus Gramedia. Kemudian kita coba jaring teman-teman alumni kuliah, teman-teman yang lain dari Lengerator. Kita coba jaring, kalau misalkan ada buku-buku yang tidak digunakan dan layak baca buat anak, kita bisa ambil. Kita bisa jemput di rumahnya untuk dibawa ke kita gitu. Kita tata, kita coba komunikasikan dengan adik-adik agar itu bisa dibaca dengan baik. Ada beberapa program sih sebenarnya di sana di KBM. Jadi kalau misalkan adik-adik itu berhasil meresum sebuah buku, kita kasih hadiah. Semacam seperti itu. Ini sendiri suka membaca nggak? Suka. Buku apa yang paling disuka? Novel. Buku pelajar. Ya seperti novel, komik. Jadi di sana juga disediakan buku-buku ringan ya, tidak hanya buku yang komik juga ada. Ada komik, sergam, majalah juga ada. Jadi tidak hanya buat anak-anak ini dewasa, juga buat anak-anak yang kecil juga ada. Yang bergabung kemudian dari kalau kita bilang dari sekolah, kalau tidak kan sekolah nggak dari kelas berapa sih mas? Tahu dia ada. Jadi biasanya ibunya sambil ngomong anaknya bawa ke situ, terus mereka ambil buku, belajar bareng dengan ibunya. Itu yang anak tahu. Juga ada yang masih TK, SD, SMP, SMA, itu juga ada. Agak bisa ya kalau kita bilang kan ini dari PAUD sampai SMA tentang yang cukup jauh, otomatis kan penanganannya juga berbeda ya. Lalu bagaimana mengaturnya? Kita bikin kalau belajar bimbingan belajar yang tiap hari, kita bikin kelompok belajar. Ada kelompok belajar yang untuk kelas 4 dan kelas 5, ada kelompok belajar untuk khusus kelas 6,
ada kelompok belajar khusus anak kelas SMP ya. Terus kelas 3 itu sendiri, kelas 3 SMP. Yang mau ujian sendirikan. Iya, yang mau ujian itu ada program intensif sendiri. Targetnya dia harus masuk sekolah negeri. Nah, ini saya dulu kan juga ini intensif pertama kali. Dan alhamdulillah masuk ini negeri. SMP negeri ya, negeri. Ketika kemudian ada sebuah kelas-kelas yang dibentuk. Sebenarnya SOP seberapa besar sebenarnya wilayah untuk mengajarin sama itu sebenarnya berapa besar? Tidak besar sebenarnya. Cuman kita jadwal aja kan. Ada jadwal pagi buat anak-anak yang sekolahnya siang. Ada juga jadwal yang malam. Karena sore kan anak-anak biasanya ngaji. Kita bikin jadwal malam. Ada 8 kelompok. Kita atur aja jadwalnya. Mulai dari Senin sampai hari Minggu. Itu Senin sampai Minggu. Ini berarti kegiatan yang terus-menerus. Kemudian sendiri untuk mengatur ritmenya seperti apa? Karena kan mereka juga otomatis harus bagi waktu bagi yang masih kuliah, bagi yang masih bekerja. Jadi lagi rapper itu tidak ada habisnya. Dengan jumlah orangnya, orang-orang baru, kebetulan teman-teman baru itu banyak juga masuk, teman-teman baru dari generator. Kemudian dari kita pengurus biasanya nonton cuma hari Sabtu atau hari Minggu. Tapi teman-teman yang masih kuliah itu yang bisa ngafar mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Mas Nurul dan juga ini kita sebelum lanjutin kita mau nelfon dulu ya. Ada yang bergabung bersama kita, ada Maria di Malang. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, silakan Maria. Saya tanya dengan mengenai tanggal lahir, karena saya mulai tertarik sekali sama kegiatan dari tanggal lahir ini sama Mas. Siapa ini? Mas Nurfan di sini. Mas Nurfan. Boleh saya tanya, kalau kita ingin menjadi apa itu generator? Ya, generator itu bagaimana caranya, dan kalau kita ingin misalnya di Malang gitu, memulai dengan begitu bagaimana? Baik. Terima kasih Bu Maria telah bergabung bersama kami. Sebelum dijawab, kita jeda dulu. Kita jawab di segmen berikutnya. Ini ditunggu dulu ya. Dan pemirsa kalau bersama kami perbincangan kita di Jurnal Kerja Timur, kita akan kembali sesaat lagi.